Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perkuliahan secara daring, ya. Ini adalah pertemuan ke-9 yaitu pada minggu pertama di bulan Desember 2022. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang makalah. Ya, ini adalah materi kita. Makalah menurut pendapat ahli yaitu menurut Abidin satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka. Ya, kajian pustaka di sini adalah kajian dari buku-buku yang kita pelajari atau buku-buku yang kita baca, kemudian ataupun kajian lapangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, yaitu tugas akademik maupun tugas non akademik. Selain itu, makalah adalah karya tulis ilmiah ya ihwal topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan, yaitu makalah biasanya merupakan salah satu syarat kelulusan suatu mata kuliah. Nah, biasanya ketika Anda selesai menyelesaikan perkuliahan, di akhir perkuliahan tentu Anda akan mendapatkan tugas yang dinamakan pembuatan makalah, ya. Nah, sekarang karakteristik dari makalah itu sendiri, yang pertama, makalah merupakan hasil kajian pustaka atau laporan atau uraian hasil pelaksanaan kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan masalah suatu perkuliahan. Kemudian yang kedua, mengilustrasikan kemampuan mahasiswa dalam memahami teori yang dikaji dan menerapkan suatu prosedur prinsip atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan, di mana pengilustrasian kemampuan mahasiswa supaya dosen dapat mengetahui ya bagaimana kedalaman mahasiswa untuk memahami teori-teori atau pembelajaran yang telah diberikan selama perkuliahan satu semester. Kemudian karakteristik makalah yang ketiga yaitu menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isi berbagai sumber yang digunakan. Ya. Jadi bagaimana Anda memahami sebuah tulisan buku ya untuk dijadikan sebuah makalah. Kemudian mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa dalam meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintetis yang utuh ya. Kemudian syarat makalah yang pertama adalah cermat, artinya makalah yang dibahas dalam makalah harus seksama, teliti, penuh minat sehingga menghasilkan analisis yang mendalam. Ya, jadi di sini yang dikatakan harus ada skema adalah dengan susunan sistematikanya, kemudian harus teliti ya, jangan main-main, kemudian dibuat secara serius ya, dan penuh minat. Jika Anda berniat untuk menulis, insya Allah Anda akan memiliki minat atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan analisis ya. Kemudian tepat waktu, artinya makalah harus memperhatikan waktu penyusunan atau penyampaian dan ketepatan pemanfaatan data yang terkandung di dalamnya. Memadai artinya adalah makalah harus berisi informasi yang memadai bagi orang cakupan ilmu. Jadi makalah yang Anda buat itu ada pemanfaatannya. Kemudian yang keempat adalah makalah harus bersifat sederhana, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan sistematik, sederhana namun jelas ya. Jelas artinya adalah makalah harus mampu menyajikan fakta dengan bahasa tulisan yang jelas ya, ringkas, gaya yang tepat agar pembaca dapat memahami isi makalah tersebut ya. Ini adalah yang harus diperhatikan dalam penggunaan diksinya ya. Nah, untuk apa sih makalah itu?
Fungsi makalah adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Ketika kita sering membuat makalah, maka kita semakin pandai ya untuk menulis atau menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Karena semakin kita sering melakukannya, semakin kita sering membaca, maka kita akan memiliki kemampuan yang cukup. Kemudian berikutnya adalah memperluas wawasan keilmuan bagi penulis. Mengapa? Dengan membuat makalah memperluas wawasan, karena ketika kita membuat sebuah makalah, tentu kita akan membaca. Dengan membaca ini, maka kita akan menambah wawasan keilmuan kita. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis ya. Konsep ini adalah bagaimana kita memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain ya yang memberikan masukan ya bersifat konsep. Konsep ini adalah menurut teori-teori dan secara konsep teoritis berdasarkan teori-teori ahli, dan konsep praktis adalah di mana konsep ini berasal dari pengalaman daripada penulis itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah ya. Nah, kemudian ini ada yang berikutnya adalah yang adalah jenis makalah. Nah, makalah dibagi menjadi 1, 2, 3 ya, 3 bagian. Yang pertama adalah makalah eksposisi, yaitu bertujuan mengemukakan pendapat penulis secara eksplisit tentang suatu isu. Penulisan merujuk pada pembaca untuk meyakini pendapatnya mengenai topik atau isu yang dibahas. Argumen menulis didukung oleh data dan fakta dan referensi para ahli tentang topik atau isu yang dibahas. Makalah dapat didiskusikan ya, kemudian makalah juga dapat dieksplanasi, yaitu bertujuan menjelaskan suatu tahapan fenomena atau bagaimana suatu beroperasi atau mengungkap alasan dan dampak terjadinya suatu fenomena. Nah, berdasarkan penyajiannya, makalah dapat dibedakan atas makalah lengkap dan makalah presentasi. Makalah lengkap merupakan makalah yang ditulis sesuai dengan sistematika karya tulis ilmiah yang biasanya digunakan untuk laporan tertulis dalam rangka pemenuhan tugas akademik, yaitu tugas di akhir semester. Kemudian makalah presentasi merupakan makalah yang ditulis sesuai pedoman penulisan artikel dan digunakan untuk bahan presentasi baik dalam kegiatan seminar, lokakarya ataupun kegiatan presentasi lainnya. Nah, kemudian sistematika penulisan sistematika pembuatan makalah itu hanya ada 3 bab, yaitu yang pertama makalah dilengkapi sebagai berikut. Bagian awal yaitu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, ataupun lampiran singkatan. Nah, bagian isi hanya terdiri dari 3 bab, yaitu hanya bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat dari makalah. Kemudian isi adalah landasan teoritis yang setelah kita kumpulkan berdasarkan buku-buku atau daftar pustaka yang telah kita baca sebagai referensi dari makalah kita. Kemudian penutup ini adalah menutup dari isi, ada simpulan dan saran ya. Penutup ada juga daftar pustaka dan lampiran ya. Sistematika yang diuraikan di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan atau dibolak-balik susunannya. Misalnya adalah bagian awal ya. Di bagian awal itu ada halaman judul, kata pengantar,
daftar isi, dan daftar gambar tabel atau lampiran. Nah, untuk bagian isi itu ada bab pendahuluan, bab isi, bab penutup. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat. Nah, isi berdasarkan landasan teori pembahasan. Dan untuk penutup adalah simpulan dan saran. Dan bagian penutup, yaitu bagian yang ketiga, yaitu terdapat daftar pustaka dan lampiran. Nah, makalah presentasi terdiri dari judul, ya, nama penulis, kemudian ada abstraknya di bagian awal, ya, di bagian awalnya ada abstrak, pendahuluan, subjudul isi, penutup, dan daftar pustaka. Teknik penulisan karya ilmiah yaitu pertama, judul menggambarkan isi tulisan, kemudian mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Kata-kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi dapat diwakili. Nah, untuk halaman judul ini ada berapa jenis ya? Daftar isi, kemudian daftar lampiran, kemudian di latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah. Ada tujuan, ya, ada manfaat, ada pembahasan, ada simpulan, saran, dan daftar pustaka, serta terakhir adalah lampiran. Nah, ini contohnya, Ibu langsung ke contoh makalah. Nah, ini adalah contoh ya dari halaman judul ya. Pertama judul ya. Kemudian ada tulisan makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Misalkan Ibu kasih contoh adalah tugas mata kuliah bahasa Indonesia oleh siapa? Nama, kemudian NIM-nya. Kemudian lambang ya, lambang universitas kita, Universitas Bina Insan. Nah, kemudian program studinya apa, fakultasnya apa, di universitas, kemudian dari kota dan tahun pembuatannya. Nah, di sini adalah contoh untuk kata pengantar ya, contoh kata pengantar seperti ini. Ini segala puji dan syukur kepada Allah berkat petunjuk dan rahmat bla 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 bla. Makalah ini berjudul peningkatan keterampilan melalui media siswa kelas ini menceritakan misalnya seperti ini ya. Ini adalah contohnya, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ini adalah contoh daftar isi seperti ini ya, halaman judul titik-titik-titik, ini adalah lampirannya 1i. Sementara kalau sudah masuk ke dalam bab itu sudah mulai masuk ke satu halamannya. Jadi kalau daftar halaman, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel itu masuk ke dalam bagian awal, jadi menggunakan Romawi kecil. Tapi kalau sudah masuk bab itu mulai isi, nah sudah mulai isi itu memasuki bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Penutup ya. Untuk lampiran dan daftar pustaka itu masih nyambung dengan menggunakan angka-angka ini ya. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabel seperti ini ya. 2.1 tandanya adalah tabel ini berada di bab 2 dan tabel nomor 1. Yang berikutnya adalah tabel ini ada di bab 2 dan di bagian depan dan ada nomor 2. Begitu juga dengan daftar gambar dan daftar lampiran. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bab 1 pendahuluan ya. Bisa dibaca ya, setiap guru pasti harus menyadari bahwa memahami ini melanjutkan lagi. Nah, ada yang namanya batasan masalah. Ini yang dikatakan batasan masalah ya. Silakan dibaca dulu batasan makalahnya. Nah, kemudian baru setelah itu kita ada contoh bab 2. Jadi penulisan bab itu di tengah ya, seperti ini ya. Kemudian bab pendahuluan 1.1 ini jika kita dalam bentuk bab ya. Isi ya, kemudian ada 2.1 tandanya ini adalah bab 2 bagian 1. Kalau 2.1 adalah di bab 2, satunya adalah dari ini ya, landasan teoritis dan bagian ke-1. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya, dan seterusnya ada pembahasan ya. Langsung di pembahasan tadi 2.1-nya ini ya di landasan teori, 2.2-nya adalah pembahasan. Nah, bagaimana? Tabel-tabel ini nanti diletakkannya di mana ya? Jadi tabel 2.1, tabel ini adalah di bab 2 dan tabel nomor 1. Ini adalah tabel 2.2 adalah ada di bab 2 dan tabel nomor 2. Ini nomor 1, ini tabel nomor 2. Nah, di sini ada nama tabelnya ya, yaitu skor kecepatan membaca siswa ya, kalau ada tabel ya. Nah, yang ketiga adalah penutup.
Ya, penutup ini adalah simpulan dan saran ya. Kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran. Nah, ini adalah contoh makalah presentasi seperti ini ya. Kalau di kita yang dipresentasikan tidak begitu jauh ya. Nah, ini adalah contoh ininya ya nanti ya. Kata ini ya, latihan untuk buat latihan, tapi hari ini tidak usah dulu. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan ya. Ya. Ya, mungkin itu saja dulu penjelasan Ibu pada hari ini. Insya Allah nanti materinya bisa buku ya, buku Ibu ini bisa Anda ambil dari Google Drive. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.